Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Merisa Kamelia Putri, BP 19101155310172. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sumber daya alam. SDA. Sumber daya alam tak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Setiap aktivitas selalu membutuhkan sumber daya alam. Nah, berikut pengertian dari sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam adalah suatu seperti galian atau tambang seperti hutan, kekayaan, yang mana kekayaan ini adalah kekayaan alam di suatu tempat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Beberapa sumber daya alam bersifat terbatas. Nah, mengapa dibilang terbatas? Sumber daya alam jenis ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan sebagainya. Nah, apa akibatnya jika penggunaan sumber daya alam tidak dibatasi? Nah, jika sumber daya alam tidak dibatasi, maka dampaknya itu sangat-sangat rugi, yang mana kepunahan terhadap flora dan fauna secara massal, yang terdapat erosi, berimigrasinya fauna dari hutan ke pulau, pulau ke hutan, dan pulau lainnya. Hilangnya mata pencarian penduduk yang menggantungkan perekonomiannya melalui di perhutanan. Nah, bahwa Ketua Umum IECA Tri Edi Budi Soesilo mengungkapkan tentang utama pembangunan nasional saat ini, antara lain terus bertambahnya jumlah penduduk yang mendorong meningkatkan kebutuhan dan keinginan atas barang dan jasa. Nah, di sisi lain sumber daya alam tidak terbarukan. Nah, yang tidak terbarukan ini semakin terbatasnya dan terjadi depresi atau penyusutan kapital alam. Sementara tingkat pengetahuan dan keterampilan di Indonesia yang sangat-sangat kian masih rendah. Serta pada kenyataannya teknologi tidak mampu menggantikan sebagai besar fungsi sumber daya alam dan jasa terhadap lingkungan. Nah, yang terdapat dari jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 305,6 jiwa pada tahun 2035 akan datang. Adapun berdasarkan perhitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2009, cadangan minyak mentah di Indonesia akan habis dalam kurun waktu 22,9 tahun dan gas pun habis dalam waktu 58,9 tahun. Bahkan batu bara pun dalam jangka waktu 82 tahun. Sementara itu, menurut kajian UNDP tahun 2014, indeks pembangunan manusia di Indonesia saat ini baru mencapai 0,684 dan berada di ranking 110, sedangkan di atas Filipina yang berada di peringkat 115. Namun, masih jauh di bawah Tiongkok yang berada di peringkat 90. Nah, di dalam situasi tersebut, bencana alam di Indonesia justru menunjukkan peningkatan, yang mana pada BNPB kejadian bencana di Indonesia malah naik dari 143 kejadian pada tahun 2002 menjadi 1967 kejadian pada tahun 2014, sekitar 98% dari total kejadian bencana per tahun. Nah, dalam terjadi bencana per tahun adalah bencana hidrometeorologis seperti
bencana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Tren bencana ke depan diproyeksi BNPB akan terus meningkat dikarenakan perilaku manusia. Nah, dalam perlu dukungan pemikiran dari para ahli lingkungan agar usaha rakyat yang dijalankan menghasilkan ekonomi bernilai tinggi dan bernilai tinggi secara ekologi. Nah, dalam kaitan dari kasus contoh tersebut, dalam pandemi COVID-19 ini banyak menyebar sekali di Indonesia. Banyak juga populer dan belakangan ini pembahasan terkait penularan penyakit COVID-19 ini bisa juga melalui hewan, isu-isunya waktu di 2019 kemarin. Melalui hewan, terutama satwa liar yang kerap diperjualbelikan secara ilegal. Artinya, publik pun menyoroti keharusan pemerintah dan aparat untuk benar-benar mengendalikan perubahan dan perdagangan ilegal pada satwa liar. Nah, dalam pandemi yang sedang terjadi ini memaksa pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan penularan dengan melakukan pembatasan sosial di berbagai daerah yang berstatus waspada. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf dalam penyampaian hasil analisis saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.